Ya, Kitab Tauhid episode ke-48 yaitu tentang mensyukuri nikmat Allah. Kita langsung buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Oh ya maaf, yang episode kemarin tentang episode 47 tentang mengolok-olok syariat, yaitu pastikan kalian dengerin karena bahaya banget kalau kita terjatuh ke dosa mengolok-olok syariat dengan berbagai macam rincian dan contoh-contohnya. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Regan, ganteng tuh nikmat atau bukan sih kan? Nikmat. Daniel, kaya tuh nikmat atau bukan? Ya. Siapa namanya? Mirzam. Kuat tuh nikmat atau bukan? Oke. Dari sisi manusia, ganteng, kaya, sehat, itu nikmat. Itu dari sisi manusia. Tapi kalau dari sisi Allah, itu semua defaultnya adalah apa? Ujian. Itu yang harus kita pahami baik-baik, oke? Kalau dari sudut pandang manusia, ganteng, apalagi yang enak-enak, coba sebutin masing-masing satu. Raffi? Gak pernah ngerasain nikmat? Astagfirullah. Apa? Bisa ngeliat, oke, ya Fahri. Punya banyak waktu luang. Bisa nafas. Bisa angkat mobil. Nah, dia tuh si Satrio, Degan sehat dan enak makan. Ini semua nikmat dari sudut pandang manusia. Tapi kalau dari sudut pandang Allah, sekali lagi, itu tuh ujian. Dan baru jadi nikmat ketika kita sukses untuk menyikapi nikmat tersebut dengan cara yang benar. Itu tuh harus ada pada diri kita. Mindset ini harus benar-benar ada di hati kita. Agar apa? Agar nggak terlena. Masih ingat tahun lalu, cuman nggak mau ngasih detail lagi tentang kisahnya. Intinya, punya salah satu murid yang dia dulu ajar secara private. Dan dia emang ya orang yang sama Allah dikasih segala macam hal dari sisi kegantengan, kekayaan, keterkenalan, popularitas, dan sebagainya. Dan ada ucapan dia yang nyeletuk yang sangat bikin jijik banget. Yaitu apa? Ketika dia udah sukses dan sebagainya, dia bilang, ini semua terjadi, ini semua saya sukses karena kehebatan saya, karena kegigihan saya, bla 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 bla. Dia ngomong kayak gitu semua. Lucunya ketika ngobrol agak panjang sama dia, awal tuh dia ngomong kayak gini. Awalnya pas baru ketemu sama Arizal, bener saya nggak nyangka saya jadi orang sukses. Awalnya kayak gitu. Saya nggak nyangka jadi orang sukses. Tapi kemudian setelah berlanjut ngobrol, dia bilang, saya semua sukses ini, saya lebih baik daripada teman-teman yang mencela saya. Saya lebih sukses secara finansial. Sekarang saya udah punya mobil, udah beli apartemen sendiri gitu dari uang pribadi, udah kerja, nggak ngerepotin orang tua. Saya terkenal, saya banyak job. INT tadi di awal bilang nggak nyangka. Kalau nggak nyangka berarti kamu harusnya nyadar kamu sukses bukan karena kamu kan ya? Harusnya karena siapa? Allah kan? Tapi kenapa pas lanjut malah ngaku-ngaku ini semua karena saya hebat, karena saya sukses? Pertanyaannya teman-teman, orang yang sangat cerdas, orang yang sangat gigih, pasti kaya enggak? Belum tentu dah. Wong eta profesor yang super udah belajar sampai level profesor tapi jadi pemulung sampah ada kan di Indonesia? Ada. Yang jadi doktor S3 di luar negeri tapi jadi pemulung sampah di Indonesianya. Karena kesuksesan itu, kalau dari sudut pandang manusia juga, itu nggak selalu setara, nggak selalu bahasanya, nggak selalu paralel. Ada bahasa lain nggak sih yang bisa lebih mudah? Berbanding itu dia ya. Kesuksesan seseorang tuh nggak selalu berbanding dengan usahanya, nggak selalu berbanding lurus.
Dan itu kita udah ngelihat sendiri. Makanya kalau ada motivator yang bilang apa, yuk ikut acara motivasi saya, investasi 3 juta, bilang aja HTM 3 juta, pakai investasi segala. Itu ketika dia mengeluarkan jurus-jurusnya, ikuti jalanku. Semua orang dari yang ikut motivasi tersebut, kalau ngikutin step by step semua ucapan motivator tersebut, hasilnya sama semua nggak? Kagak. Asli kagak. Nah berarti kan ada sesuatu yang emang di luar ekspektasi manusia, yang ngatur di atas seluruh manusia. Dan kita sebagai mukmin yakin itu adalah siapa? Allah yang telah mentakdirkan di Lauh Mahfuz. Ini penting teman-teman, penting banget. Nah sekarang kita akan membahas bagaimana menyikapi nikmat Allah. Walaupun ini udah sering dibahas di episode-episode sebelumnya, tapi kita akan lebih detail ya. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke dalil-dalil, langsung masuk ke rangkanya dulu. Jadi mensyukuri nikmat Allah itu dengan 3 poin, dan masing-masing poin ini nanti ada rinciannya lagi ya. Mensyukuri nikmat Allah itu pertama dengan hati, kedua dengan lisan, ketiga dengan tangan, anggota badan. Ya kalau anggota badan terbang semuanya susah. Kalau tangan tuh maksudnya anggota badan gitu. Karena di dalam surah An-Naba pun ma qaddamat yadah, ya, apa yang telah dilakukan oleh kedua tangan, karena mayoritas perbuatan manusia tuh ya ini butuh bantuan tangan. Oke teman-teman. Jadi ketika bersyukur ke Allah, pastikan kita paham 3 poin ini. Jadi ini akan menjadi rangka. Kalian nanti checklist deh. 1 nikmat Allah, kemudian kalian checklist udah belum 3-tiganya terpenuhi. Dan dari 3-tiganya ini nanti ada poin-poin lagi ya. Jadi kalau ditotalin sekitar 9 teman-teman. Sekitar 9, 3 masing-masing beranak-anak. Oke. Untuk hati, yaitu 1, ya, bersyukur dengan hati itu gimana maksudnya? Yaitu meyakini kalau nikmat tersebut adalah dari Allah. Di hati yakin nikmat tersebut dari Allah. Kedua, masih tentang hati ya. Jadi ini poin hati yang keduanya. Jadi hati 1 ya, berarti 1A, 1B. Yang pertama apa tadi? 1A, meyakini nikmat itu dari Allah. Kedua, dia nggak merasa kalau dia pantas mendapatkannya. Itu penting. Dia tidak merasa kalau dia pantas mendapatkannya. Itu harus loh. Nikmat apapun yang kita miliki sekarang, di hati kita wajib kita meyakini kalau kayak aku nih nggak pantas mendapatkannya gitu. Jangan sekali-kali kita ngomong gue pantas mendapatkannya. Emang ini hak gue, ini pantas. Kalau ngomong secara fikih lain ya. Misalnya secara fikih kita udah kerja, digaji, ya itu kan hak kita. Itu kalau ngomong fikih ya. Ini kita kan lagi ngomong masalah akidah gitu. Jadi jangan dicampur adukan. Nanti ketika kita lagi kerja, kemudian udah gaji bulanan harusnya turun, nggak turun-turun ya. Terus kita bilang ini hakku, wahai bos. Terus bosnya bilang semua nikmat itu adalah hak Allah gitu. Itu milik Allah, nggak boleh kamu mendapatkannya. Itu sekali lagi salah dalam menempatkan dalil. Makanya tadi di awal kita udah bahas ya tentang jangan salah menempatin dalil. Sekarang kita lagi bahas dari sisi akidah, yaitu ketika kita dapat nikmat, 1, yakin itu dari Allah. 2, kita ngerasa nggak pantas dapat nikmat tersebut. Ngerasa nggak pantas. Makanya sekarang kalau ada orang yang dapat hal-hal yang mengejutkan seperti uang tiba-tiba terus bilang rizki anak mamah jadi ya, rizki anak soleh, itu dia kepedean. Pertama dari ngerasa dia kayak berhak mendapatkannya, kedua dia bilang kalau dia soleh. Orang soleh kagak akan ngaku dia soleh gitu, nggak akan. Orang soleh nggak akan ngaku kalau dia soleh teman-teman. Itu poin nomor 1 A dan 1B, yaitu tentang hati. Cuman 2 ya poin di sini. Walaupun mungkin banyak, tapi Ustaz Firanda di sini hanya membagi dengan pembagian yang lebih simple. 2, bersyukur itu dengan apa tadi? Lisan. Bersyukur dengan lisan itu pertama adalah sering-sering ngucapin alhamdulillah. Sering-sering ngucapin alhamdulillah. Kedua, menisbatkan nikmat tersebut kepada Allah. Menisbatkan nikmat kepada Allah.
Dan kita udah bahas ya bab tentang menisbatkan nikmat di episode keberapa? Poho. Angger we lupa ya. Episode berapa ya Faris, tahu ya Faris? Ya, yang tentang menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Juga lupa sih. Kalau materinya ingat tapi judulnya nomor berapa di YouTube? Cek sini 30-an gitu ya. Nanti kalian bisa ngedenger aja pembahasan rincian tentang bagaimana menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Episode 42, makasih ya Faris ya. Episode 42, tonton tuh tentang bahayanya menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Seperti contohnya ketika AA sukses, kemudian AA bilang, kalau seandainya aku nggak belajar dengan giat, aku nggak akan dapat ini nih. Atau pas Ariza mau kecelakaan, ditolong sama Regan, kemudian AA bilang, kalau kamu nggak ada di sini Gan, gue udah pasti mati. Nah itu menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Ini bahaya, ini syirik. Terus kalau misalnya saya kecelakaan dibantu Regan, berarti nggak boleh terima kasih dong ke Regan. Boleh terima kasih. Lah, katanya nggak boleh menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Tapi kok tetap terima kasih? Nah itu dia. Nanti kalian tonton sendiri di episode 42 biar ngerti gitu. Ada rinciannya ya. Antara berterima kasih dengan menisbatkan nikmat. Kalau terima kasih mah jelas boleh. Mau kecelakaan terus ditolong Regan, terus saya bilang makasih banyak kan, makasih. Aduh, mau ngasih sebanyak mungkin hadiah sebagai ucapan terima kasih ke kamu, itu jelas boleh. Tapi kalau ngucapin andai nggak ada kamu kan, pasti udah mati. Nah itu dia yang bahaya ucapan statement itu. Ya jadi pokoknya biar kalian gak punyang, tonton tuh, catat di catatan ini ya, episode 42 Tauhid Abu Takeru YouTube. Itu nanti kalian dengar pembahasan rinci tentang menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Poin nomor 2C, sekali lagi tadi 2A apa? Banyak ngucap Alhamdulillah. 2B, menisbatkan nikmatnya kepada Allah, jangan kepada selain Allah. 2C sekarang, menceritakan nikmat tersebut. Menceritakan nikmat tersebut. Tapi ada catatan penting di sini, yang mana mayoritas kita lalai. Dalam menceritakan nikmat, tujuan kita solely alias murni untuk mengagungkan Allah. Tidak ada tendensi sama sekali untuk memperlihatkan kehebatan kita. Dan poin ini hampir orang gak bisa melakukannya. Misalnya Raffi jualan satu hari dapat misalnya 20 juta. Terus Raffi ngomong ke kita semua nih di sini, Alhamdulillah saya dapat 20 juta. Coba kira-kira yang Raffi ketika ngucapin itu, coba renungi di hati, apakah aku ngucapin ini benar-benar murni untuk mengagungkan Allah atau lebih ingin sekedar pamer nikmat? Karena kalau sekedar pamer nikmat ini nggak boleh teman-teman. Yang boleh itu kita memamerkan nikmatnya dalam rangka mengagungkan Allah. Dan ada catatan tambahan lagi ya, ada catatan tambahan. Oh tadi Faris ngeralat ya episode 40 ya, mengenai menisbatkan nikmat kepada selain Allah, itu ada di episode 40. Oke. Ada satu lagi, yaitu saat kita menceritakan nikmat itu nggak boleh di depan umum. Hanya ke orang-orang terdekat. Kakak kelasnya Regan diuji oleh Allah, dapat ujian berat. Bisnisnya sukses banget. Dan dia pamer di medsos. Alhamdulillah udah beli 3 mobil, yang satu Ferrari kalau nggak salah ya kan? Atau cuma merek Ferrari KW atau apa, pokoknya yang satu Ferrari, yang 2 mobil buat kerja, yang satu lagi mobil sehari-hari. Tapi dia di medsos secara umum. Itu nggak boleh teman-teman. Nggak boleh memamerkan nikmat di depan umum, dan dalilnya simpel sih. Surat yang kita berusaha tadaburi tiap pekan, surat apa? Yusuf. Ingat gak? Mimpi itu nikmat dari Allah, gak mimpi baik? Nikmat dari Allah. Ketika Nabi Yusuf cerita ke Nabi Yakub melarang untuk cerita mimpi tersebut kepada kakak-kakaknya. Ya bunayya la taqassus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai anakku, jangan ceritakan ini kepada teman-temanmu, kepada kakak-kakakmu. Bayangin, mimpi itu nikmat yang bisa dilihat atau enggak? Enggak ya. Nikmat yang cuman di dalam hati aja, di dalam alam mimpi aja Nabi Yakub melarang untuk menceritakan ke orang lain. Apalagi nikmat yang bisa disentuh. Coba kalau misalnya mimpi baik terus saya cerita ke kalian. Kalian bisa nggak ngerebut mimpi itu dari Arizal? Ya nggak bisa, mau digimanain caranya.
Uang mimpi abstrak. Tapi kalau Arizal misalnya pamer mobil mewah ke hadapan kalian, kalian bisa ngerebut nggak? Bisa. Selain bisa ngerebut, kalian juga bisa ngeainin, yang mana Nabi SAW bersabda bahwasanya ain itu bisa merusak nyawa dan harta seseorang. Bahkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, ain bisa menyebabkan seseorang yang asalnya normal, tiba-tiba dia jadi ingin naik ke puncak gunung kemudian bunuh diri. Jadi ain itu bisa menyebabkan penyakit fisik dan mental dan jiwa. Makanya kalau kita mau memamerkan nikmat, pastikan gak di depan umum. Gak di depan umum. Boleh gak ke teman-teman dekat? Pastikan teman dekat yang benar-benar kamu tahu kalau dia tuh mencintaimu. Dan gak ada indikasi sama sekali iri pada kamu. Dulu masih sering gitu pamer di depan umum gitu tentang nikmat-nikmat. Tapi kok rasanya jadi khawatir juga. Tapi nanti kalian bisa nilai sendiri, oke? Ada nikmat-nikmat yang sifatnya wajar untuk dipamerkan di depan umum, dan itu bisa jadi edukasi, seperti contoh-contoh Arizal bisa squat 1000 kali misalnya gitu ya. Ini kan pamer sekaligus edukasi juga ke kalian, ini bisa latihan aja gitu. Dan rasanya juga asa biasa aja gitu. Bisa squat 1000 kali itu bukan sesuatu yang nikmat dalam artian apa ya, yang perlu banggain banget, walaupun emang mayoritas manusia mungkin belum bisa sampai situ. Saitama aja cuma 100 katanya gitu, nggak tahu, nggak nonton film Saitama ya. Nah cuman jadi teman-teman, kalau kalian tinggal nilai sendiri nikmat yang kira-kira bisa dipamerin di depan orang banyak, misalnya wisuda gitu, wajar kan, karena wisudanya sendiri emang udah publik ya nggak. Ada gitu wisuda cuma satu orang gitu ya, di geraha apa namanya itu ya, tempat yang gede gitu cuma sendirian ya. Kalian misalnya mempamerkan kalian udah wisuda, alhamdulillah, itu wajar, wajar. Tapi kalau nikmat yang nggak wajar, seperti misalnya tiba-tiba dapat duit 100 juta, itu jangan dipamerin di depan umum, jangan. Cukup ke orang-orang terdekat. Paham ini ya? Dan ini susah loh, bagian sini susah. Dan ingat, ketika dipamerkan ke orang terdekat pun ini dalam rangka apa? Mengagungkan Allah, bukan dalam rangka membesarkan diri kita. Itu ya, ini susah. Bagian ini berat teman-teman. Dan bagian inilah yang menyebabkan kebanyakan orang terjatuh kepada ujub sombong. Oke. Sekarang poin nomor 3 teman-teman, yaitu bersyukur dengan anggota tubuh. Yaitu dengan cara menampakkan nikmat tersebut. Ini mirip sama yang nomor 2 ya. Nah, kalau nomor 2 kan dengan menceritakan ya, dengan menceritakan. Tapi kalau poin nomor 3 ini, yang tentang bersyukur dengan anggota badan, yaitu dengan menampakkan. Sekali lagi, untuk menampakkan juga, ini para ulama ngasih catatan, untuk menampakkan di sini dengan cara yang wajar. Kalau Regan oleh Allah dikasih kekayaan 20 miliar, amin, amin ya. Dan semoga kita semua selain Regan 40 miliar lebih, amin. Tiba-tiba Regan jadi ngedown gitu. Oke. Nah, Regan punya uang 20 miliar. Itu kalau beli mobil, jangan beli mobil yang misalnya cuma 500 cc misalnya. Ada gitu mobil 500 cc misalnya. Yang kalau dibawa nanjak itu malah mundur gitu. Jangan. Tapi jangan juga beli mobil yang harganya misalnya 15 miliar. Itu termasuk pemborosan terhadap harta. Jadi ketika kita punya uang yang banyak, belikan barang-barang yang sifatnya itu emang mahal karena manfaatnya. Contoh aja, Arizal beli sepeda statis. Dulu beli sepeda statis yang harganya emang relatif murah banget. Dan itu rusak cepat banget. Rusak cepat. Giliran beli yang agak mahal, lumayan bisa tahan lama. Beli mesin cuci yang harganya memang sangat ekonomis. Garansi cuma berapa bulan gitu ya. Dan gak nyampe 1 tahun udah rusak lagi gitu. Nah ketika dikasih uang yang cukup lebih, beliin yang lebih kualitas bagus, tapi gak sampai yang super mewah banget, kayak beli kasur seharga 1 miliar. Worth it? Enggak. Kasur 1 miliar gitu, sangat gak worth it. Kasur yang seharga 10 juta aja itu tuh udah empuk banget. Ngapain beli yang 1 miliar? Kayak di on the spot ada kue seharga 3 miliar. Kuenya teh ada berliannya segala. Emang dimakan itu berlian? Kagak. Itu mubazir, itu pemborosan.
Jadi ketika kita menampakkan nikmat di sini maksudnya adalah menampakkan nikmat tersebut dengan cara yang wajar. Artinya kalau seseorang memang sama Allah dikasih kekayaannya baru puluhan juta, ya jangan beli mobil, beli motor, tapi jangan beli motor yang second. Belinya yang first, ya yang baru beli, yang baru keluar, tapi itu pun yang wajar. Gak usah beli motor yang benar-benar high standar banget, yang kegunaannya minim. Kayak contoh, maaf ya, nggak bermaksud untuk ngejek merek manapun, jadi nggak mau nyebut merek manapun, tapi motor-motor yang tinggi, seatnya itu di depan seatnya teh ada yang melendung teh gitu ya, terus di belakangnya teh tempat duduknya tuh seuncrit kecil, yang mana kalau orang mau di belakang teh kudu meluk kayak gitu. Dulu kan ngisi di kedokteran Unsud deh, ada salah satu murid Arizal dokter gitu, senang banget kalau Arizal ngisi di sana gitu ya. Terus saya bilang, boleh nggak nanti kalau nggak salah ngomong kurang lebih, kalau dari stasiun nanti kamu yang jemput. Maaf nggak bisa. Kenapa? Motor saya tipe itu nanti kalau dibonceng meluk saya nggak enak. Oh jangan. Oh ya ngerti. Itu gunanya buat apa, jujur aja ya. Kalau mungkin buat hobi ya masih boleh, sih halal. Cuman kalau kita nih ya bukan dalam kekayaan yang level super tinggi, kita kekayaannya pas-pasan, misalnya uang puluhan juta, jangan dibeliin motor begituan. Motor begituan gak bisa buat angkat galon, ya gak bisa buat angkat bayi kembar. Nih motor yang standar banget, bisa naik Rizal anak ke satu, kedua, ketiga, bisa tuh nganter pagi-pagi tuh, anak ke satu di belakang, anak kedua digendong pakai tas gendong bayi, anak ketiga berdiri di depan, aman. Itu nggak tahu kalau kata polisi aman atau enggak ya, cuma buat Arizal pribadi aman. Sekarang coba Arizal pakai motor yang tipe yang kayak tadi, yang motor gede, anak disimpan di mana gitu. Bisa jadi harus berdiri kayak gini, jatuh. Nah karena itu menampakkan nikmat sekali lagi adalah dengan membeli barang yang memang cocok buat kita sesuai dengan ekonomi kita, dengan standar terbaik tapi tidak sampai memudaratkan harta. Ngerti nggak ini? Kita kasih contoh deh. Punya uang misalnya, atau Mirzam, jangan terus ya. Mirzam punya uang 100 juta. Kira-kira Mirzam kalau uang punya 100 juta, mau dibeliin kendaraan motor apa merek atau apa yang tipe kayak gimana motornya? Honda misalnya. Jangan nyebut merek, jangan nyebut. Oke. Yang tipe kayak gimana? Yang tipe kayak Matic gitu. Yang Matic ya, biar di depannya bisa buat ngangkat galon gitu ya. Oke, kalau misalnya punya uang 1 miliar, kira-kira mau dibeliin apa barang-barang besarnya? Rumah ya. Rumahnya yang tipe kayak gimana Mizam? Yang seharga berapa kurang lebih? Yang 100 juta. 100 juta itu terlalu pelit. Uang punya 1 miliar beli rumah 100 juta, dapatnya paling 2 kali 1 itu. Kuburan itu. Ya belinya ya jangan 100 juta banget atuh. Buat rumah kan kebutuhan yang lumayan primer, walaupun gak harus beli juga. Tapi uang 1 miliar beli rumah kayak yang seharga 500 juta lah. 500 juta. 500 jutanya bisa buat saving sisanya gitu. Buat beli yang lain-lain. Jangan pelit banget kayak Milzam, beli cuma 100 juta, itu rumah segede apa nantinya. Kecuali kalau uang 1 miliar dipakai dulu buat haji aku dan istri, furoda, habis 800 juta. Berarti sisanya 200 juta beli rumah 100 juta. Oh ngerti kalau kayak gitu Milzam. Milzam ini luar biasa ya, itu visinya tuh udah jauh ke depan gitu ya. Udah mau haji dulu makanya 100 juta, ternyata ada hikmahnya gitu jawaban Milzam. Baik, jadi menampakkan nikmat tersebut dengan cara yang proporsional, tidak terlalu pelit, tidak terlalu berlebihan. Paham di sini? Itulah cara menampakkan. Jadi menampakkan kalau yang kedua kan menceritakan nikmat. Kalau menceritakan nikmat mah dengan lisan. Kalau menampakkan mah artinya ya udah flow aja. Bukan berarti beli mobil terus habis itu posting. Bukan. Jadi yang dimaksud menampakkan itu Ariza beli mobil terus udah pakai buat sehari-hari tanpa ada bragging. Non bragging dia bahasa Indonesianya? Bragging ya, menonjolkan diri lah. Beli mobil baru langsung ya mengumbar gitu ya. Kita beli mobil baru kemudian sengaja yang atasnya teh bisa bolong teh ya gitu ya, lagi nyetir kepalanya ke atas kayak gitu. Ya jangan, gak usah kayak gitu ya. Wajar sewajarnya aja ya. Jadi menampakkan di sini sekali lagi adalah dengan perlu ulang terus-terusan, yaitu membeli barang atau membeli apapun yang berkaitan dengan nikmat yang Allah beri ke kita secara proporsional, terus udah gunakan sehari-hari tanpa untuk pamer gitu. Oke. Selanjutnya teman-teman,
Nah ini penting nih, menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan, ya. Dan poin yang 3C, tidak menggunakan nikmat tersebut untuk kemaksiatan. Dan ini mayoritas manusia tuh gagal. Sejauh yang A ingat ya, kakak kelas Regan dulu tuh nggak pernah ngerokok. Rutin ikut kajian Arizal, rutin ikut kajian-kajian Ustadz. Tapi semenjak Allah lapangkan rezekinya, mulai ngerokok. Mulai ke konser-konser. Dan pamer lagi, pamer. Jadi di postingan pertama dia pamer, alhamdulillah atas rezeki Allah saya bisa beli 3 mobil. Tapi di postingan selanjutnya dia pamer kalau dia lagi ke acara konser yang ajrut-ajrutan. Maka di sini dia mencampur adukan antara syukur dengan kufur. Dan ini sangat berbahaya. Ketika seseorang, ingat ya, kalau Regan dikasih kekayaan itu namanya apa kan? Ujian. Kapan benar-benar jadi nikmat? Saat bisa melaksanakan poin yang tadi, 3 tadi. Totalnya 8 poin ya yang Allah bahas ya. Kalau udah bisa 8-8-nya kita checklist, itu baru yang namanya nikmat. Dan itulah yang Allah janjikan akan ditambah. Dan yang Allah janjikan ditambah adalah ditambah berkahnya. Adapun kalau Regan, misalnya Allah takdirkan jadi kaya, Regan di hati yakin, pokoknya poin-poin tadi semuanya dapat kecuali 2 poin. Yaitu poin terakhir, duitnya nggak dipakai buat ketaatan, duitnya dipakai buat maksiat. Kira-kira nanti kekayaan Regan nambah atau enggak? Bisa aja nambah. Tapi nambahnya kekayaan tersebut adalah sebagai istidraj. Dan ini seram. Seram teman-teman. Kalian tahu nggak salah satu orang yang hafalannya paling luar biasa, hafal firman Allah paling luar biasa, tapi Allah abadikan kalau dia akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Siapa kira-kira? Hah? Korun. Korun itu sepupunya Nabi Musa. Pokoknya saudara, kalau bukan sepupu, pokoknya saudaranya Nabi Musa aja. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Dan para ulama tafsir menyampaikan itu Korun tuh salah satu orang yang paling hafal, paling paham tentang isi Taurat. Firman Allah yang masih murni itu yang diturunkan ke Nabi Musa. Korun itu adalah kaumnya Nabi Musa. Beriman dengan Nabi Musa. Ngapal Taurat. Tapi nggak bersyukur pada Allah. Dan statement yang terkenalnya apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ketika dapat itu kekayaan Korun itu kan harus diangkat, gudangnya aja diangkat sama 10 orang yang kuat, kuncinya doang diangkat 10 orang yang kuat. Itu berapa kilo? Kalau satu orang bodybuilder aja bisa angkat 100 kilo, 10 orang berarti 1 ton. 1 ton tuh bukan pintunya tapi kuncinya doang. Kebayang gak sih kekayaannya gimana? Tapi ketika dia sombong, abis tuh Korun masuk ke bumi dan terus saja dipendemin sama Allah. Terus tiap hari akan terus masuk ke dalam bumi, ke dalam bumi, ke dalam bumi, ke dalam bumi sampai hari kiamat. Karena apa? Karena kufur nikmat, teman-teman. Ini bahaya. Bahaya banget. Dan ada murid Arizal yang dulu pernah bilang dia salah satu orang yang bisa dibilang sukses banget dalam bisnis gadget. Dan dia bikin postingan dengan postingan yang sangat keji, yang dulu sempat Ariza punya masalah sama dia dan cukup viral di media sosial. Ya, dan hati-hati jangan bermasalah sama dia karena orangnya sangat-sangat jahat, teman-teman. Sangat-sangat jahat. Perlu ngingetin ke kalian, jangan berhubungan sama dia. Jahat banget. Jahat ke karyawan, jahat ke customer, jahat ke banyak orang. Sangat-sangat jahat. Dia ngomong kayak gini ya, dulu. Gue ini, maaf, kalian ini miskin karena kalian goblok, katanya. Ngedenger itu benar marah banget ya. Bisa-bisanya ya ente ngomong kamu miskin karena kamu goblok dan gue kaya karena gue gigih. Itu gila, asli teman-teman. Ngedenger itu sangat menjijikan sekali karena dia merasa kekayaan yang dia miliki karena kecerdasan dan dia merendahkan orang lain yang miskin karena kegoblokan, katanya. Itu bahasa kasar banget, teman-teman, yang sangat gak pantas untuk Ariza ucapin juga, walaupun sekedar untuk mencontoh gitu. Jijik banget.
Justru kalau udah ngelihat ada orang kaya terus ngerasa gue sukses karena gue hebat, karena gue cerdas, karena gue lulusan IT gitu ya, dan gue sangat gigih. Gigih apanya? Kampus tersebut juga sangat tidak suka dengan perbuatan dia karena kesombongannya, karena kezolimannya kepada karyawan dan juga kepada customer gitu. Tapi ya terus kalau sekarang ternyata hartanya naik 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 terus, padahal semua orang yang dizolimi udah banyak yang mendoakan kehancuran, tapi ternyata makin naik terus, ya bisa jadi itu adalah istidraj sudah. Regan, laptopnya udah diambil, laptop temanmu dari sana? Udah ya? Udah. Oh, ya. Oh, Oh itu baru ngerti ya, itu dia. Ya, jangan lagi ke sana, jangan lagi. Oke. Oke teman-teman. Baik. Sepertinya untuk pembahasan ini akan lanjut di pekan depan ya teman-teman, dan sekarang ingin tutup dengan jadi ya nanti akan ada pembahasan lagi minggu depan dengan lebih banyak dari sisi kisahnya. Dan sekarang ingin ngasih kisah hikmah ke kalian semua tentang beberapa dari murid Arizal yang ini semoga jadi pelajaran. Di salah satu SMA terkenal di Bandung, daerah Sarijadi teman-teman, ada jemaah Arizal yang mulai mengenal manhaj salaf, kajian-kajian sunnah, kajian-kajian salafi, yang mana kita tahu notabene-nya kajian salafi itu memang sangat berusaha berpegang teguh kepada Quran dan hadis, dan juga berpegang kepada pemahaman para ulama yang lurus seperti ulama yang 4 mazhab dan sebagainya. Tapi kita tahu ya, manhaj salaf tuh bisa dipastikan 100% benar, tapi kalau orang-orangnya ya tetap aja manusia sama manusia ya. Bisa salah, bisa benar. Kalau jalannya, manhajnya, jalan beragamanya, itu kita nggak ragu lagi. Manhaj salaf itu adalah kewajiban seluruh kita. Karena Nabi kita SAW bersabda, aku adalah sebaik-baiknya salaf kalian. Artinya kalau kita mau selamat, memahami Islam dengan benar, harus mengikuti jalan salaf. Oke, paham ya? Jadi manhaj salaf itu bukan ormas. Mau masuk ke salafi kudu tanda tangan dulu, kagak ada. Kita semua insya Allah berusaha untuk mengikuti manhaj salaf. Cuma sekali lagi yang namanya per individu pasti ada salahnya. Dan lagi-lagi luka lama harus sebut ulang lagi. Tahun 2015, Arizal membuat official account berjudul Paradisian Youth, yang kemudian dinasehati oleh Ustadz Abdul Hakim Abdad ketika salah satu admin Arizal dari anak SMP 13 ikut kajian Ustadz Abdul Hakim Abdad, dinasehatin jangan judulnya, jangan Pemuda Surga, Paradisian Youth ya. Akhirnya kami mikir kira-kira apa official account yang paling cocok untuk sekarang sebagai gantinya. Akhirnya nggak jadi Paradisian Youth lagi, tapi diganti dengan Paradise Striver, yang artinya orang-orang yang sedang berjuang menuju surga. Kalau pemuda surga kan kepedean banget ya nggak sih? Kalau misalnya orang-orang yang berjuang menuju surga, itu kan kita semua ya. Karena kan strive tuh bener-bener jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Setelah waktu berjalan, kajian kami alhamdulillah di Masjid ITB, Salman ITB, di GSG-nya, kadang-kadang di masjidnya, rutin setiap Jumat sore, dan yang hadir tuh sampai sekitar 300 sampai 500 orang per minggu. Jumat sore, bayangin, anak-anak kalau hari Jumat tuh pulangnya jam berapa? Jam 12 siang. Kajian Arizal jam setengah 4 sore, jam 4 sore. Tapi yang hadir ke Masjid ITB itu sampai sekitar 300 sampai 500 orang. Bayangin ya, dari ITB anak SMA 12 Bandung itu sekitar 40 orang ngabring dah ke ITB. Kebayang gak sih indahnya ya, Jumat sore, dan itu dari anak-anak SMP, SMA yang campur se-Bandung. Mereka datang sengaja nunggu dari jam 12 sampai jam 4, kemudian datang ngabring ke ITB buat ikut kajian Arizal. Alhamdulillah. Senang banget. Senang ngelihat mereka, perjuangan mereka sampai malam, bahkan setelah beres maghrib pun masih banyak yang nanya pertanyaan. Itu adalah momen-momen yang sangat membahagiakan Arizal atas izin Allah. Lalu berlalulah waktu, berjalanlah waktu, muncullah tahdzir dari ustadz-ustadz senior terhadap Arizal karena kesalahan Arizal yang mungkin bisa dibilang salah, iya salah. Tapi kalau dibilang maksiat, nggak sampai maksiat juga sih.
Karena Arizal nggak pernah dakwah dengan sihir, cuman Arizal seneng aja pakai baju Naruto. Itu. Baju Naruto sihir bukan? Baju mah tuh bukan. Baju apa-apaan? Baju mah bukan sihir, itu bajunya unik aja. Ya, tapi kalau dakwah dengan sihir ya nggak mungkin, kafir itu ya. Nah, tapi dengan style Arizal yang pakai baju unik itu, akhirnya muncullah tahdzir dari sebagian ustadz yang senior bilang jangan belajar sama Abu Takeru karena Abu Takeru ilmunya sangat minim, ya nggak cocok. Nah sebelum lanjut teman-teman, sebelum lanjut, ingetin aja ya, takutnya Ariza nggak ngelanjutin ceritanya. Apin ingetin ke kalian bahwasanya setiap orang punya kewajiban untuk dakwah sesuai keilmuan masing-masing. Paham ya? Itu poin nomor 1. Poin selanjutnya, yang lebih paham dengan kondisi audiens itu siapa? Ya orang yang terjun langsung ke audiens tersebut. Setuju nggak? Setuju kayak gitu kan? Karena itu jawaban yang sangat bijak itu dapatkan dari Ustadz Muhammad Abdul Twasikal di Pusdai. Waktu kami lagi kajian di Masjid Pusdai, itu Ustadz Muhammad Abdul Twasikal ditanya sama seseorang yang dia tuh tukang fotokopi di daerah pasar. Ustadz maaf, saya miskin harta, saya juga miskin ilmu Ustadz, kata si tukang fotokopi ini tuh. Tapi Ustadz, saya nih kalau di pasar udah diustadkan sama orang-orang preman-preman pasar, sama orang-orang pasar ya, karena saya mungkin suka ke masjid dan saya pun suka mendakwahi mereka ya tentang tauhid, tentang ngajak sholat dan sebagainya. Tapi saya jadi takut Ustadz, karena saya belum cukup ilmu nanti saya menyesatkan. Tahu jawaban dari Ustadz Muhammad Abdul Twasikal apa? Udah deg-degan gitu. Jangan-jangan Ustadz Abdul bakal ngomong, jangan dakwah, fokus belajar, ajakin orang-orang untuk ikut kajian saya atau kajian ustaz-ustaz salafi lain. Kamu belum pantas untuk dakwah. Angira gitu jawabannya ya, Angira. Taunya jawaban dari Ustadz Muhammad Abdul Twasikal apa coba? Tahu? Pak, Bapak udah dikenal sebagai ustadz di sana dan udah diterima dakwahnya, lanjutkan. Yang penting Bapak hanya bicara sesuai dengan keilmuan Bapak. Kalau ditanya sesuatu tentang suatu fatwa yang Bapak nggak tahu jawabannya, maka jawablah nggak tahu gitu. Bapak cocok di sana. Kami ustadz-ustadz nggak bisa dakwah di semua tempat. Kalau kami langsung ke pasar, saya nih kata Ustadz Muhammad Abdul Twasikal, kalau saya langsung ke pasar, bisa jadi orang-orang nggak akan terima dakwah saya. Atau sebaliknya orang-orang disuruh diajak ke masjid ini. Ya belum tentu mau. Bahkan potensi besarnya mau nggak kira-kira orang pasar disuruh ke masjid ikut kajian? Susah. Lanjutkan dakwahnya Pak. Itu memang medan dakwah Bapak di sana. Lanjutkan. Asal sekali lagi gak boleh berbicara tentang Islam di luar kapasitas keilmuannya. Kalau berfatwa gak boleh ngasih fatwa. Ya, kalau emang gak tahu jawabannya, jawab gak tahu. Enak kan tuh jawabannya dari Ustaz Muhammad Abdul Twasikal? Keren banget. Beliau ngerti kondisi lapangan. Dan yakin nih, orang-orang semacam Ustaz Muhammad Abdul Twasikal, kenapa beliau bisa bijak jawabannya? Karena beliau sempat sekolah di sekolah umum. UGM. Ya nggak sih? Ya UGM ya? Ustaz Muhammad Abdul Twasikal juga kan, Ustaz Aminur Bait juga sempat di UGM, Ustaz Firanda juga di UGM kan ya. Ngelihat ustadz-ustadz yang memang basicnya sempat kuliah atau sekolah di sekolah umum, ketika ditanya jawaban pertanyaan kayak gini, jawabannya bijak banget karena ngerti kondisi masyarakat gimana. Ngerti kondisi masyarakat gimana. Tapi ustadz-ustadz yang mungkin gak pernah terjun atau mungkin dari dulu sekolahnya di Islam terus, tanpa merendahkan mereka, cuman perlu kritisi, itu jawabannya biasanya belum cukup. Dakwah itu nggak harus kamu ngajak orang-orang, nggak harus kamu ngasih ceramah ke orang-orang. Dakwah itu bisa dengan cara kamu ngajak mereka untuk ikut kajian sini. Pertanyaannya, emang gampang ngajak kajian? Susah. Mana yang lebih gampang? Kalian lihat ada orang-orang lagi main gapleh, lagi mabok, terus kalian bilang, yuk kita sholat. Dan mereka masih bisa nerima kalian, atau kalian ngajak yang lagi main gapleh, ayo kita ikut kajian ustadz. Lebih gampang nyuruh sholat atau ikut kajian ustadz? Nyuruh sholat, simple kan Pak? Ayo Pak, kita sholat dulu yuk, udah adzan nih. Itu lebih gampang daripada ngajak ke kajian ustadz. Paham teman-teman? Jadi harus ngerti ya, dai itu wajib berusaha mendakwakan orang yang memang dia udah berbaur di sana sesuai kapasitas ilmunya. Makanya kenapa Ustadz Muhammad Abdul Twasikal, kalau bisa jangan diviral, Ustadz Muhammad Nuzul Zikri, jangan diviralin ya ini. Ustadz Muhammad Nuzul Zikri ini pernah ngomong ke murid-murid dekatnya di kelas,
dan murid dekatnya punya supir. Supirnya cerita ke murid Arizal, dan murid Arizal cerita ke Arizal. Ngerti itu sanad deh, sanad cerita ya, bukan sanad hadis ya. Jadi kenapa Ustadz Muhammad Nuzul Zikri nggak lanjut belajar sampai level S3 atau profesor? Itu juga sangat bijak banget alasan beliau. Kalau saya belajar lebih tinggi lagi, saya takut ilmu saya nggak kepake gitu. Jadi bahasa kitanya gini, saya udah punya medan dakwah nih. Medan dakwah saya orang-orang yang lagi berusaha hijrah. Dan kajian saya pun kajian-kajian yang sifatnya itu mudah, ringan. Itu tentang akhlak kayak gitu ya. Kalau saya belajar lebih tinggi lagi tentang usul fikih, usul apa tentang furu, tentang akidah dengan sangat mendalam, takutnya keilmuan yang saya pelajari malah nggak kepake gitu. Ngerti nggak sih? Setiap orang punya bidang masing-masing. Ada syekh yang profesor, tugas mereka mendidik para doktor. Para dokter tugasnya ngajarin para magister yang S2 gitu ya. Maaf kalau salah. Yang S2 ngajarin S1, yang S1 ya itu ya ngertilah kalian. Tapi ada yang memang ilmu ini udah cocok buat kalangan ini. Udah ada medan dakwanya, lanjutkan dakwah di situ. Dan itu bijak banget. Dan apa yang terjadi teman-teman? Kita mau ngelanjutin cerita Rizal, kan Adi Tahdir dari ITB yang asalnya 500 orang kajian nyusut jadi 100. Akhirnya kami pindah ke Unisba. Dari Unisba nyusut sampai kajian itu cuman sekitar 10 orang. Cuman 10 orang. Dan yang bikin sakit hati Arizal, manusiawi ya sakit hati adalah salah satu murid yang ikut dekat dengan Arizal, bahkan ikut film Naruto Hijrah juga. Gitu ya. Dia tuh datang sengaja pas lagi pas lagi kajian, pas sesi tanya jawab awal, dia datang dengan 3 orang temannya, duduk paling belakang, ngobrol. Dan ketika masuk materi bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah, 3 orang ini langsung pergi ke kajian ustadz senior, dan ditinggal kayak gitu aja. Kenapa nggak usah datang dari awal aja ya nggak sih? Mending nggak usah datang sekalian daripada kayak gitu. Datang buat ngobrol, kemudian pas udah mulai kajian pulang. Kan itu nyakitin hati Arizal banget kayak gitu. Tahu apa yang terjadi teman-teman? Long story short, Fulan akhirnya diterima belajar di STDI, Ustadz Syafiq Reza Basalamah ya. Kemudian habis itu lanjut ke Lipia. Ilmu tentang fikih Syafi'inya ngelotok banget. Bahkan kadang-kadang nanya ke dia gitu. Walaupun sama dia masih nggak suka, tapi dia udah minta maaf abis-abisan ke Arizal, cuman jujur belum bisa maafin. Tapi ya kalau dialog tentang agama masih sering gitu. Mungkin dia pun sekarang ngedengerin ya. Tahu apa yang terjadi? Dia setelah belajar di Lipia untuk waktu yang lama, udah 7 tahunan belajar Islam, dia ke Bandung, terus dia dakwah. Apa yang terjadi tahu? Dia ngechat Arizal, bener ilmu Arizal lebih kepake untuk ngedakwahin masyarakat daripada ilmu saya. Saya belajar 7 tahunan ini di STDI di Lipia, ilmu saya nggak kepake untuk dakwah ke masyarakat. Masyarakat lebih butuh dakwah dengan ilmu yang seperti yang Arizal sampaikan. Seperti itu. Dan itu bukan satu teman-teman. Ada beberapa lagi yang dulu abis-abisan ngejek Arizalnya. Arizal nggak berilmu, kagak bisa baca Arab gundul, Arab jabrik, dan sebagainya. Pokoknya diejek-ejek aja lah. Direndahkan. Ilmu Arizal masih DR dan sebagainya. Dan mereka akhirnya belajar di STDI, belajar di Lipia. Dan setelah belajar mereka bilang, Allahu Akbar. Baru ngerasa gitu. Ternyata ilmu yang kami pelajari sekarang malah jadi kurang manfaat. Gak bisa bilang, oh mereka kayak gitu gara-gara mereka gak bersyukur pada guru. Gak boleh gitu, karena Arizal siapa gitu. Walaupun Arizal udah banyak ngasih ilmu, tapi kan belum tentu diterima juga oleh Allah ya. Bisa jadi faktor penyebabnya lain, tapi kita ambil dari kemungkinan-kemungkinan aja. Dan dari sudut pandang Islam kita tahu ya, kalau orang udah gak berterima kasih dan gak bersyukur, maka nikmat Allah akan dicabut. Itu kan kaidahnya ya. Tapi sekali lagi gak bilang kalau tuh mereka jadi sesat gara-gara gak beradab sama guru. Gak bisa ngomong kayak gitu, karena kan Arizal siapa gitu. Cuman teman-teman, ini mau cerita aja yang di SMA Sari Jadi. Setelah dapat hidayah manhaj salaf, mereka itu ya dapat hidayah, yang ada bukannya syukur. Kan syukur tadi poin-poinnya udah sampaikan ya. Mereka mungkin ngucapin alhamdulillah saya di atas manhaj salaf, tapi mereka kufur dari beberapa sisi, yaitu apa? Ngerasa sok jago,
Kalau ngerasa sok jago berarti ngerasa kalau dirinya manhaj salaf karena berhak dapat hidayah kan. Padahal kita harusnya enggak. Kita dapat hidayah, kita syukur, tapi jangan merasa kita cocok pantas dapat hidayah. Lihat Nabi Ibrahim, udah jadi nabi tapi tetap minta ke Allah, ya Allah, jauhkan aku dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim tuh ngerasa kayak dirinya tuh nggak pantas. Ngerasa nggak ada apa-apanya gitu. Siapa aku? Makanya Nabi Ibrahim tetap memohon pada Allah minta hidayah. Karena merasa aku dapat hidayah itu ya bukan karena hakku, ini semua karena karunia Allah. Harusnya tawadu aja, tawadu terus. Dan itu teman-teman, apa yang terjadi sama dia? Dia ganas. 2 orang. Satu rumahnya dekat sini, satu lagi rumahnya agak jauh di daerah Sarijadi. 2 orang ini setelah dapat hidayah salaf, dia ganas banget ke teman-teman rohisnya. Kalian bid'ah, kalian gini, ini haram, ini haram, ini haram. Padahal yang mereka bid'ahin dan yang mereka haramin tuh masih perkara yang ulama masih beda pendapat. Kita tahu kaidahnya ya, kalau ulama beda pendapat kita harus apa? Toleran. Kita toleran, kita nyantai, kita santun ngobrolnya. Jangan ganas. Ketua rohis, sebut aja namanya, Apria salah satu murid Arizal. Si Apria ini ketua rohis, bayangin ketua rohis di SMA umum, kira-kira bisa tegas atau harus menyesuaikan dengan lapangan? Harus menyesuaikan, sekolah umum gitu. Tapi si 2 murid Arizal yang tadi, anggap aja ada 3 ya, 1 Apria, 2 si Fulan, 2 Fulan juga. Ini yang 2 keras. Dan 2 ini ngegibahin Apria ke Arizal gitu. Waktu sempat masih dekat sama Arizal, itu si Apria, si ketua rohis ini, si Apria ini gak becus, malah ngedukung acara-acara yang gak bener secara Islam. Dia gak ngedukung manhaj salaf, kurang lebih kayak gitu. Tahu apa yang terjadi teman-teman? Setelah udah beres SMA, ini yang pertama belajar di STDI. Setelah belajar di STDI, belajar di Lipia, dia nyesel dan dia taubat. Astagfirullah. Adabku ke Arizal buruk banget. Adabku ke Apria dulu buruk banget. Nyesel saya. Andai kalau bisa kembali ke masa lalu, tentunya orang pengen memperbaiki diri. Cuman bener nyesel banget dulu kok nggak ngerti adab yang baik. Harusnya ketika dapat hidayah lebih lembut. Harus ngerti gimana cara dakwah. Dulu tuh jujur aja saya 2an ini ya, anggap aja ini nama samaran, oke? Jangan ngira nama beneran ya. Noko dengan Hadi, ini nama samaran. Niko dengan Hadi, ini nama samaran. Niko dan Hadi dua-duanya ngetawain si Apria. Apria udah jadi ketua rohis gak becus, gak dukung dakwah salaf, gurunya Abu Takeru lagi. Padahal 2 ini juga dulunya murid Arizal gitu. Ngetawain gitu. Apa yang terjadi teman-teman? Si Hadi, dia kan tobat ya, alhamdulillah. Bahkan si Hadi ini ketika Arizal diejek abis-abisan di medsos sama Kasih Solusi, kalian pasti tahu kasus itu. Ketika Arizal lagi ngasih nasihat ke podcast Kasih Solusi dan Arizal difitnah habis-habisan, itu dia ngebelain Arizal. Dia ngebelain di medsosnya. Walaupun saya nggak punya follower banyak, tapi saya ingin ngebela AA. Sebagaimana dulu saya udah ngejek-ngejek AA, sekarang balas dendam. Bukan balas dendam, apa? Bukan balas budi. Kafarat atas ngejek-ngejek AA, sekarang saya ngebela AA. Sedangkan yang satunya, si Niko, apa yang terjadi? Di medsosnya, yang asalnya teguh di atas manhaj salaf, teguh di atas kajian, yang asalnya keras ke teman-temannya, di medsosnya, Jesus. Di medsosnya, ayat-ayat Injil, Alkitab, dan quotes-quotes dari orang-orang kafir. Allahu Akbar. Kalian ngelihat bagaimana nikmat bisa dicabut oleh Allah ketika kita nggak bersyukur? Nyadar. Dan itu alhamdulillah teman-teman, alhamdulillah. Murid-murid Arizal yang udah habis-habisan membantai, ngebunuh karakter Arizal dulu, itu mereka pada nyesel, pada tobat. Kemarin aja pas ke kajian Ustadz Nuzul, dia lagi jadi panitia. Ini kan dulu kamu gini tuh. Ya, maka ke atas. Seneng sih ngeliat mereka gitu, udah lembut gitu, akhlaknya udah makin baik setelah ikut kajian Ustadz Nuzul. Tapi luka masa lalu ya masih belum hilang ya. Masih belum hilang karena ya manusiawi gitu lah. Sedih aja ketika kajian yang kita udah emban selama bertahun-tahun itu hilang total karena
kehasut sama ustadz yang tadi, padahal sekarang mereka nyadar gitu. Orang-orang yang sekarang udah S1, udah lulus bahkan ke Madinah dan sebagainya, mereka jadinya nyadar ternyata ilmu yang kami pelajari sekarang nggak terlalu cocok juga untuk masyarakat. Ilmu yang Arizal ajarin malah lebih ngena kepada mereka. Sekali lagi, Arizal bukan mengangkat diri karena Arizal juga siapa gitu. Ya, Arizal hamba Allah yang mana dakwah pun belum tentu diterima. Tapi Arizal menyampaikan poin ini, titik beratnya apa? Satu, harus syukur atas nikmat Allah, kemudian berterima kasih kepada orang yang jadi jalan nikmat Allah tersebut. Jangan jadi orang yang kufur nikmat. Dan oh ya, ngomong-ngomong teman-teman, ini bisa jadi Arizal dijauhin sama murid-murid itu karena Arizal juga berbuat dosa yang sama. Punya murid di situ namanya Kang Eko, ya, salah satu guru Arizal dalam bidang fikih. Kang Eko ini dulu guru Arizal dalam bidang fikih dan bidang akidah juga, ya. Dia pemateri radio Ardan. Keilmuannya mantap banget tentang perbandingan pendapat ulama dan sebagainya. Cuman Arizal tegas gitu, Kang Eko banyak salah gini-gini. Akhirnya Arizal menjelek-jelekan Kang Eko. Kang Eko bukan guru saya lagi. Setelah Arizal menjelek-jelekan Kang Eko, itu murid-murid Arizal ngejauhin Arizal. Dan pas tahun 2000 Covid, 2000 berapa Covid ya? 20-an, ada ketemu Kang Eko di masjid depan Indomaret ya. Langsung cium tangannya, bilang, "Akang, saya minta maaf ke Akang atas semua gibah saya ke Akang. Akang guru saya nyesel Kang bener atas perbuatan saya." Momen itu juga beberapa minggu kemudian murid-murid Arizal pada minta maaf ke Arizal. Lihat gak sih kalian? Bagaimana Allah gerakan hati hamba-hambanya, dan bagaimana ini sesuai penjelasan ulama, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Itu hebat ya, Allah sangat-sangat adil gitu loh. Allahu Akbar. Hati-hati teman-teman ya, hati-hati masalah syukur nikmat kayak gini. Semoga kita nggak gagal ya, semoga nggak gagal. Oke teman-teman, itu aja dari Arizal, masih ada 10 menitan. Semoga kalian paham ya, kalau maafin kalau Arizal harus menyampaikan kisah ini untuk jadi pembelajaran buat kalian insyaallah. Oke, silakan buat yang mau nanya pertanyaan. Pekan depan kita akan bahas hadis yang luar biasa ya tentang masalah syukur. Apakah ada nasihat terbaik untuk orang yang akan nikah? Karena qadarullah bentar lagi saudara Aziz mau menikah, namun lewat pacaran sepertinya, bagaimana hal baiknya? Pertama, kalau misalnya pacaran dan itu sampai zina, maka jangan nikah dulu sebelum nunggu, karena barangkali setelah zina itu ada janin. Ya, gimana kalau saat zinahnya pakai pelapis pengaman? Maaf ya, sebut aja nggak enak sih sebenarnya. Maaf sekali, pakai kondom gitu. Bilang tetap tunggu 3-4 bulanan. Kenapa? Nabi kita SAW bersabda tentang masalah azal, andai sperma itu jatuh di atas batu, kalau Allah menghendaki itu tetap bisa jadi anak. Dan punya murid yang kayak gitu, ketika berhubungan badan sama istrinya udah sah, itu selalu pakai pengaman. Hamil tetap hamil. Bocor atau gimana kata dia? Gak tahu kata dia. Alhamdulillah hamil gitu, alhamdulillah kan udah nikah gitu, alhamdulillah kan. Bahkan salah satu admin Paradise Driver sekarang lagi berjuang untuk punya anak, nggak dapat ya, udah doa terus kalau Allah belum dapat ya, semoga Allah mudahkan dia. Jadi kalau emang awali dengan zina dulu, satu, wajib taubatan nasuha dua-duanya dulu, nggak boleh salah satunya aja, karena kalau salah satunya aja nikah bisa nggak sah. Azani la yankihu illa zaniatan au musyrikah. Kalau misalnya cowok dengan cewek ini zina yang sampai masuk kemaluan ya, walaupun itu pakai kondom, kemudian si cowoknya tobat, ceweknya belum tobat, khawatir nikahnya jadi nggak sah. Kalaupun sah, tapi takutnya haram. Gimana ya? Ada kadang kita bisa ngomong sah dan tidak, kadang bisa ngomong haram dan tidak. Ini pembahasannya di masalah fikih, tapi yang jelas harus tobat dua-duanya dulu. Itu pertama. Ya. Kedua, tunggu dulu 3 atau 4 bulan untuk ngecek apakah hamil atau tidak. Ya itu serem. Dan kita kalau misalnya Arizal diundang sama pernikahan itu apa, MIB ya namanya, MBA ya, MBA married by accident, sendiri nggak akan hadir ya tentunya, karena kebanyakan yang married by accident itu adalah nikah pas lagi dalam kondisi hamil, dan itu nggak sah.
nggak sah. Tapi kan ada ulama yang berpendapat sah. Ente ngambil pendapat ulama yang enakin kamu, dan itu pendapatnya kalau dari sisi dalil mana yang lebih kuat, mana yang pendapat mayoritas ulama, dan itu kebiasaan setan gitu lah. Ketika udah jelas salah, pingin ngambil pendapat yang tapi ada ulamanya juga. Kalau kayak gitu, kenapa sekarang nggak nikah kawin kontrak aja, ya nggak sih? Daripada pacaran, mending kawin kontrak. Misal contoh aja, contoh deh kan ya, dia kan ketemu sama Aisyah misalnya, jangan Aisyah terlalu itu. Bisa ketemu sama Mawar gitu, kamu ketemu Mawar. Mawar, aku nggak mau zina, aku nggak mau pacaran sama kamu, mending kita kawin kontrak yuk. Saya mau nikahin kamu 10 jam dengan bayaran 5.000, dibayar nganjuk gitu ya, misalnya. Sah nggak nikahnya? Sah secara nikah apa? Kawin kontrak. Secara kawin kontraknya sah, dan itu pendapatnya dipegang oleh sebagian ulama seperti Ibnu Abbas, sepupu Nabi SAW. Walaupun Ibnu Abbas pun telah meralat fatwanya ya, itu sah menurut sebagian ulama, tapi menurut hampir seluruh ulama, bahkan hadisnya jelas, Nabi SAW bersabda, dulu aku halalkan nikah kontrak, tapi sekarang haram sampai hari kiamat. Kalau kita ngikut pendapat itu, zina kita, zina. Ya udah, kalau udah terlanjur ya udah taubat gitu. Ini ada murid Arizal yang ngechat tiba-tiba di Telegram, saya kena masalah. Apa masalahnya? Saya zina sama pacar saya, Terus habis itu karena udah hamil, ayahnya nyuruh saya untuk segera menikahi, tapi nikahnya harus yang mewah. Idih, kamu yang kena masalah minta bantuannya dari Arizal, enak aja gitu. Coba kalau chat ke Arizal tuh yang ngasih hadiah gitu ya. Yang enak-enak, jangan cuma ngasih masalah aja. Kecuali kalau kamu minta solusi tapi mau ngasih Arizal 50 juta, ya masih bisa pikir-pikir lah Arizal gitu ya. Karena kalau permasalahan ini kan permasalahan besar, resiko tinggi gitu loh. Ya gitu teman-teman. Jadi saran Arizal, nasehatin dia untuk taubat dulu sih. Nasehatin buat taubat. Dan kalau dia tipe orang yang nggak terlalu peduli, sholat juga kagak, ya udah, kita ya, kalau pribadi Arizal nggak akan hadir ke nikahan yang kayak gitu. Saya kadang mendapati imam sholat itu salah saat baca Al-Fatihah, tapi ragu apakah saya yang belum tahu ilmunya atau emang salah. Kalau kamu udah belajar ilmu tajwid secara standar yang benar, lalu ngedengar ada yang kesalahannya jelas fatal, maka emang batal itu imam sholat. Kita batal sholat di belakang imam tersebut. Ya, jadi kita harus sholat sendiri, nanti diulang di rumah ya. Apakah boleh mendoakan orang yang zalim kepada kita supaya Allah timpakan istidraj atas mereka? Ngapain doain istidraj? Mending doain biar Allah balas gitu. Kok minta di istidraj, berarti ya Allah berikanlah kepada dia nikmat yang banyak di dunia lalu hancurin, kok repot-repot amat minta kayak gitu. Mending minta ya Allah hancurkan dia langsung gitu, to the point. Atau ya Allah berikan kebaikan kepada dia, maafkan dia. Sebagai penuntut ilmu kita harus berusaha jadi orang yang pemaaf teman-teman. Perlu umumkan sekarang deh ke kalian ya. Tapi belum membatalkan sumpah Arizal. Masih ingat gak Arizal udah sumpah demi Allah gak akan memaafkan murid-murid Arizal yang tadi yang ngejek-ngejek Arizal. Tapi yang namanya kata Ustadz Nuzul, manusia itu dinamis ya. Manusia itu bisa berubah hati sangat mudah. Setelah Arizal ngechat sama murid-murid Arizal yang minta maaf abis-abisan, hati jadi kasihan gitu, kasihan. Dulu udah ngedoain, ya Allah siapapun yang mentahdir aku secara serampangan, mentahdir tuh menjelek-jelekan gitu ya, dan sebagainya, maka jadikan mereka miskin semiskin-miskinnya. Terus mereka minta maaf abis-abisan ke Arizal, terus hubungan dengan Arizalnya tuh jadi baik banget gitu ya. Asa jadi pingin maafin gitu, asa jadi pingin, otomatis harus bayar kafarat. Bayar kafarat sih gampang gitu ya. Untuk orang-orang miskinnya kan udah ada gitu listnya, bisa kasih. Cuman ya pengen ngumumin aja ke kalian kalau Arizal bisa jadi dalam beberapa waktu ke depan membatalkan sumpah tadi, dan akhirnya ingin memaafkan, bisa jadi. Sebagaimana Abu Bakar dulu kan bersumpah gak akan lagi nafkahi Mistoh, gara-gara Mistoh memfitnah Aisyah zina. Setelah Abu Bakar sumpah gak akan pernah lagi nafkahin Mistoh, Allah turunkan firman-Nya untuk memaafkan Mistoh, dan akhirnya Abu Bakar bilang, demi Allah aku akan menafkahi Mistoh selamanya. Akhirnya dibatalin sumpahnya tuh. Dan alasan Abu Bakar kenapa? Aku pingin dimaafkan oleh engkau ya Allah. Gitu kan Allah bilang, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Ini tuh walaupun ayatnya umum, tapi secara spesifik tuh untuk Abu Bakar gitu. Engkau apa, bahasa kitanya gini ya, apakah engkau nggak mau ya Abu Bakar, kalau Allah ampuni dosa-dosamu, maafin aja Mistoh gitu, biar Allah ampuni dosa-dosamu. Itu Abu Bakar nangis dan bilang, ya Allah, aku maafkan Mistoh dan aku akan nafkahi dia terus menerus
Gitu, luar biasa ya. Ya, sebagai penuntut ilmu harus berusaha jadi orang yang gitu ya. Jadi orang yang apa? Lebih lembut gitu. Ariza kan emang ngerasa sih dalam beberapa kajian kemarin tuh keras, tegas, tapi rasanya ingin lebih lembut lagi karena kelembutan tuh nikmat, kelembutan tuh indah, teman-teman. Kelembutan tuh bikin hati tentram. Jadi buat kalian yang dizolimi sama orang banyak, coba deh pas sebelum tidur kalian ngomong gini, ya Allah, hati ini masih berat untuk memaafkan. Aku mohon kepadamu ya Allah untuk buat hatiku ini lega dan aku memaafkan orang-orang yang menzolimiku ya Allah. Gitu. Kalau kalian masih berat, kalian ngomong gini, ya Allah, aku maafkan semua orang yang menzolimi kehormatanku kecuali orang-orang yang zolim kepadaku secara harta. Nah itu boleh kalian ngomong kayak gitu ya. Jadi minta ke Allah dimaafin tuh orang-orang yang menzolimi kehormatan, gibah, fitnah. Tapi kalau yang masalah duit, yang minjem gak dikembaliin, aku belum maafkan ya Allah. Karena aku juga butuh duit. Misalnya kayak gitu, boleh kayak gitu. Gak apa-apa, itu hak kalian. Karena memaafkan kan bukan wajib ya. Sunnah. Oke teman-teman, ada yang mau nanya dari kalian? Dari materi tadi ada nggak? Belum? Regan mau nanya? Bagaimana membedakan antara merasa tidak berhak menerima nikmat dengan senang ketika menerima nikmat? Senang itu hal yang manusiawi. Tapi rasa senang tersebut, kaidah agar rasa senang tersebut masih berada di dalam level yang benar adalah rasa senang itu jangan membuat kita jadi bangga dan sombong. Makanya Allah berfirman, "Nikaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum." Jadi ketika Arizal misalnya bisnis dapat sehari misal ya 30 juta, senang wajar. Lalu setelah senang tersebut, pastikan rem dengan apa? Satu, alhamdulillah. Dua, 30 juta ini harus dipakai dalam hal yang halal saja. Tiga, bilang ke Allah, ya Allah lindungi aku dari menggunakan hartaku sedikit pun untuk keharaman ya Allah. Gitu. Caranya gitu biar tetap bersyukur pada Allah. Saya masih belum paham, nah ini bagus pertanyaannya. Ini pertanyaan terakhir sebagai penutup ya. Yang nggak sempat nanya silakan bisa chat di WhatsApp Arizal ya. Ini tiket buat kalian nanya, tapi kalian ini catatan kajiannya kirim ke Arizal ya. Catatan singkat aja tentang materi kajian malam hari ini sebagai tiket untuk nanya Arizal secara gratis. Saya masih belum paham sama yang jangan menceritakan nikmat di depan umum. Karena seingat saya di surah Ad-Duha ayat terakhir, dan atas nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Juga saya terbiasa share cerita nikmat dengan menyebut Allah di sosmed dalam rangka cerita membagikan solusi. Apa itu termasuk pamer nikmat yang dilarang? Setiap orang lebih ngerti tentang kondisinya masing-masing. Dari besarnya nikmat, dari potensi orang-orang iri, dari kemungkinan manfaat dari menceritakannya, itu semua jadi pertimbangan aja. Kalau Anda ngerasa ini nikmatnya nikmat yang masih wajar, dan kelihatannya saya cerita ini tuh orang-orang dominannya, mayoritasnya justru akan mengambil pelajaran dan akan senang karena dikasih solusi. Kalaupun ada yang iri dan dengki, pasti itu minoritas banget, sedikit. Nah, ini namanya manajemen resiko, bener gak sih istilahnya? Manajemen resiko ya. Jadi kita bukan cuma masalah bisnis aja, manajemen resiko tuh dalam masalah agama juga harus. Makanya dalam masalah dakwah kan ada mempertimbangkan antara maslahat dan mudarat gitu. Nah, ketika kita ngerasa cerita itu kita udah pertimbangkan secara mendalam, nikmat yang ku dapat ini nikmat yang kalau diceritakan insya Allah bakalan mengagungkan Allah, bukan untuk memamerkan diriku. Ini pun bisa jadi kebaikan buat banyak orang. Ya, dari ceritanya kan banyak di medsos gitu cerita tentang orang yang miskin, kemudian habis itu kerja keras jadi kaya atas pertolongan Allah, jangan nyerah. Dan postingannya tuh bener, baunya tuh bau motivasi gitu loh. Bukan bau ingin pamer, keciri aja. Orang yang ketika posting di medsos tuh baunya bau pamer dengan bau motivasi gitu. Kelihatan bisa kerasa gitu. Nah, ketika kita yakin ini insya Allah baunya tanda kutip adalah bau motivasi, bukan bau pamer. Lanjut. Ada kemungkinan didengki, masih tetap ada, tapi selama itu hanya minimal, maka insya Allah bisa terhindari dengan baca surah Al-Falaq, surah An-Nas gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau di medsos masih boleh-boleh aja sebenarnya ya. Jadi ya tadi materi dari Arizal itu
kan nggak bisa yang tadi yang penjelasan Arizal tuh nggak ada nilai bakunya gitu loh. Nggak ada karena nikmat beda-beda, audiens beda-beda, sehingga nanti pertimbangan kaliannya juga akan lebih tercampur aduk, akan lebih kompleks, maaf. Akan lebih kompleks. Kalian yang nanti bisa tentukan sendiri kira-kira nikmat ini pantas untuk diceritain atau enggak dan sebagainya ya. Dan semoga Allah menjaga kita dari ain ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan selain Kau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Besok pagi ada kajian fikih, jangan lupa ya. Jam 5.30 insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi